Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi yang sehat ya. Insya Allah untuk pertemuan kali ini Bu Wahyu akan menyampaikan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam paragraf. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita buka dulu dengan baca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah pemahaman yang baik. Amin. Semoga dengan diawalinya pembelajaran kita kali ini dengan doa, anak-anakku semuanya diberikan kemudahan untuk menangkap ilmu yang Bu Guru sampaikan. Selamat belajar teman-teman. Oke, yang pertama untuk bahasa Indonesia, ini mengulang kembali materi kelas 4, yaitu tentang kalimat utama. Di kelas 4 kita sudah mempelajari kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan pokok, gagasan penjelas. Insya Allah ini tinggal mengulang kembali untuk pengertian kalimat utama. Apa sih pengertian kalimat utama? Coba kita lihat bareng-bareng ya. Oke, pengertian kalimat utama ini sudah kita dapatkan di kelas 4, hanya tinggal mengulang. Yang penting prakteknya nanti ya teman-teman. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama, yaitu gagasan yang mengandung inti dalam suatu paragraf. Biasanya kalimat utama itu terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat, atau bisa juga di awal dan di akhir kalimat. Nah, yang berikutnya adalah ciri kalimat utama. Apa saja sih ciri kalimat utama itu? Yang pertama adalah bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Kemudian yang kedua, biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Kemudian berikutnya, berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Jadi tidak memerlukan kalimat lain, kita sebagai pembaca bisa mengartikan isi dari kalimat tersebut. Kemudian dapat dibentuk tanpa kata sambung. Yang terakhir, jika di akhir paragraf ditandai dengan kata-kata sebagai kesimpulan, jadi oleh karena itu, dengan demikian, atau yang penting. Nah, itu beberapa ciri kalimat utama. Di sini disebutkan ada 5 ciri-ciri kalimat utama. Yang paling utama tadi nomor 1, bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Nah, yang berikutnya, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang kalimat utama, sekarang kita juga akan mempelajari tentang kalimat penjelas. Jadi kalimat utama itu biasanya terletak di awal, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini menjelaskan lebih detail isi tentang kalimat utama. Seperti apa sih atau apa pengertian kalimat penjelas? Kita coba lihat di pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang kita mau mempelajari tentang ciri-ciri kalimat penjelas. Kalau tadi di slide awal kita mempelajari tentang ciri kalimat utama, untuk yang sekarang kita mempelajari tentang ciri kalimat penjelas. Apa saja ciri kalimat penjelas? Tidak dapat berdiri sendiri, maksud kalimatnya jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf, kemudian memerlukan bantuan kata penghubung. Dan yang terakhir, isi kalimat penjelas biasanya berupa perincian data lain yang mendukung kalimat
utama. Jadi kalau kalimat utama itu bisa berdiri sendiri, sedangkan kalau kalimat penjelas dia membutuhkan kalimat lain atau dalam bahasa yang lain tidak dapat berdiri sendiri. Nah, Bu Guru di sini memberikan contoh paragraf ya. Insya Allah di sini akan ada contoh satu paragraf simple atau sederhana yang menjelaskan di mana letak kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Jadi ada satu paragraf di sini. Kita coba lihat satu paragraf ada 4 kalimat. Ada 4 kalimat. Kita coba lihat yang ditandai dengan tulisan berwarna merah itu adalah kalimat utama. Ini adalah kalimat utama. Rania sedang menjelajahi dunia. Kemudian kalimat berikutnya, merasakan kehangatan mentari di sana, juga melihat kekuasaannya, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Kita coba bisa melihat ketika di kalimat yang pertama ini, Rania sedang menjelajahi dunia. Teman-teman sudah paham, oh Rania itu sedang menjelajahi dunia. Kemudian dijelaskan lagi lebih rinci di kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu disebut kalimat penjelas. Sedangkan yang berwarna merah ini adalah kalimat utama. Jadi kalimat utama satu kalimat penuh sampai titik, kemudian belakangnya itu disebut kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Mudah-mudahan di sini dengan contoh ini teman-teman bisa paham ya bagaimana kalimat utama dan manakah yang disebut kalimat penjelas. Ya, kemudian setelah tadi mempelajari kalimat utama, kalimat penjelas, teman-teman juga mengulang kembali jenis-jenis paragraf. Tadi Bu Wahyu sudah menyebutkan kalimat utama itu ada di awal, bisa di akhir paragraf, atau bisa di awal dan di akhir paragraf. Nah, ini letak kalimat utama itu menentukan nama dari jenis paragraf tersebut. Bu Guru beri contoh ya, nanti di sini akan dijelaskan jenis-jenis paragraf. Ada 3 jenis paragraf yang akan kita pelajari. Nah, ini adalah jenis paragraf yang sudah kita pelajari dulu di kelas 4. Teman-teman insya Allah mudah-mudahan masih ingat. Ada 3 jenis paragraf, yaitu paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, kemudian yang ketiga adalah paragraf kombinatif. Nah, ini kemarin di kelas 4 kita baru mengenal paragraf campuran. Ternyata paragraf campuran itu disebut paragraf kombinatif. Paragraf deduktif itu apa? Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal. Sedangkan untuk paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir. Kemudian untuk paragraf kombinatif atau campuran adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Ini ya. Ini adalah jenis-jenis paragraf. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan untuk membedakan mana paragraf deduktif, paragraf induktif, atau paragraf kombinatif. Ya, alhamdulillah untuk materi bahasa Indonesia kali ini sudah selesai. Sudah dijelaskan panjang lebar tentang kalimat utama, kalimat penjelas, jenis paragraf, yang pastinya ini hanya kembali mengulang materi kelas 4. Teman-teman mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk kembali merefresh, mengingat kembali materi dari kelas 4 tentang kalimat utama, kalimat penjelas, dan jenis-jenis paragraf. Semangat selalu teman-teman, tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu.
membantu orang tua. Alhamdulillah agenda untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini Bu Wahyu rasa cukup. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.